Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Azhar Mada. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kajian Ulama Tafsir Nusantara, yakni tentang penafsiran Kiai Haji Mustafa Bisri. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang mana artinya, dan beranjaklah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini, Kiai Haji Mustafa Bisri dalam penafsirannya, yakni Tafsir Al-Ibaris, menafsirkan bahwa sira kabeh kudu nyokongaken badane kanggo kepentingan ngengungaken agamane Allah Ta'ala. Ojo padha nibakaken awake marang kerusakan kanthi ora gelem nyokongaken bondo lan supaya ambagusi nyokonge sakbenere Allah Ta'ala iku demen marang wong-wong kang gawe becik. Yang mana tafsiran tersebut menggunakan bahasa Jawa yang mana memiliki arti kamu harus menginfakkan hartamu untuk kepentingan mengagungkan agama Allah Ta'ala. Jangan menjatuhkan diri kepada kerusakan dengan cara tidak mau menginfakkan harta dan supaya membaguskan infaknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari tafsiran tersebut dapat dipahami bahwa harta benda yang kita miliki haruslah digunakan untuk kepentingan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika tidak digunakan untuk mengagungkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta tersebut akan menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan. Betapa tidak, harta yang berada di tangan tanpa diinfakkan bukan saja akan habis oleh pemiliknya atau dimiliki oleh ahli warisnya, tetapi juga akan membinasakan pemiliknya di kemudian hari. Selain itu, Allah juga menegaskan untuk membaguskan penggunaan harta yang dimiliki, misal dengan tidak memamerkan atau tidak riya. Dari ayat tersebut juga ditegaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang baik. Jadi pada dasarnya menurut Kiai Haji Mustafa Bisri ini, ayat tersebut memerintahkan untuk menafkahkan harta yang dimiliki ke jalan Allah dengan cara yang ihsan atau baik atau yang terbaik, karena sesungguhnya Allah itu menyukai perbuatan yang baik. Baik, lanjut saja ya. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang kedua, yakni meresum materi jurnal yang telah diberikan oleh dosen saya. Langsung saja tentang penafsiran Kiai Haji Mustafa Bisri. Dari jurnal atau artikel yang diberikan oleh dosen saya menyimpulkan bahwa Al-Ibaris ini ditulis oleh Kiai Haji Bisri Mustafa atau Mustafa Bisri pada saat sastra dan budaya Jawa itu meredup dari kejayaannya. Refleksi dan apresiasi terhadap muatan lokal yang dilakukan Kiai Haji Bisri Mustafa bukan tanpa maksud, tapi bagaimana melarutkan seluruh totalitas pemikiran beliau sebagai orang yang besar dalam kebudayaan pesantren Jawa dengan realitas sosial pembaca tafsir Al-Ibaris sebagai penggunaan bahasa. Oleh karenanya, Al-Ibaris yang dikemas dalam bentuk menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Jawa ini akan mudah mendapatkan tempat bagi masyarakat yang dihadapi oleh beliau. Dari sini terlihat jelas bahwa Kiai Haji Bisri Mustafa sangat paham sekali fungsi penting bahasa dalam melakukan penafsiran dan dakwah. Sebagai kekuatan tafsir selain pada kandungannya adalah pada cara penyampaian atau penyajiannya. Sebagai tafsir yang menetralisir
emosi Arabisme teks Al-Quran ke dalam kosmologi Jawa, Kiai Haji Bisri Mustafa juga mampu untuk memilih isi penafsiran yang relevan dengan tekstur maupun konteks budaya beliau sendiri, dan tidak cuma menjawakan atau membuat penafsiran itu bahasa Jawa ke Arab saja, namun Kiai Haji Bisri Mustafa kerap kali mengomentari problematika sosial kemasyarakatan. Bahkan beliau juga sering mengomentari kondisi negara Indonesia di sela-sela menafsirkan tafsir Al-Quran. Dengan kata lain, Kiai Haji Mustafa Bisri menunjukkan bahwa tafsir tidak harus melulu berupa isi seputar hukum syariat, surga neraka, atau kiamat dan malaikat. Namun tafsir itu mencakup semuanya yang ada di kehidupan masyarakat dan yang ada di alam semesta ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya di sini juga masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.